Halo Mbak Via, selamat siang. Hai, saya juga. Ketemu lagi nih kita untuk bahas hal yang lain dari kemarin terkait untuk makeup wisuda nih. Ya, yang akan Gimana? datang nih ya, Mm-mm. mau musim anak-anak Nah, tuh perpisahan, betul. graduation, terus itu rata-rata kan pasti umuran di bawah 20 tahun, yang masih Mm-mm. muda-muda, mukanya masih mulus-mulus, masih cute. Jadi makeupnya itu lebih simpel sih menurut aku. Karena kan kalau makeup itu memang harus menyesuaikan umur, menyesuaikan mukanya. Apalagi kalau anak-anak perpisahan sekolah, kalau misalnya kita make upin yang lebih agak glamor atau lebih berlebih lah make upnya, itu malah cenderung lebih terlihat lebih dewasa. Dari umur ya. Iya, jadi Oke. kurang cocok. Tipsnya gimana jadi? Kalau menurut tips aku sih, make upnya bukan berarti simple itu biasa aja. Tetap kita keluarin inner beauty-nya, terus kita lihat dia itu sesuainya make upnya seperti apa. Palingan kita lebih main ke alis, ke mata, terus lipstick. Kan pemakaian lipstick nggak boleh yang terlalu ngejreng, blush on juga yang lebih agak flawless. Terus untuk matanya pun boleh pakai glitter tapi nggak boleh berlebih. Itu aja sih tips dari aku. Yang lebih cocok aplikasi warnanya kayak apa tuh? Sekarang tuh lebih ke warna-warna peach, warna-warna fresh gitu ya. Kalau buat anak-anak jadi dia lebih seger ngelihatnya gitu. Kalau mengenai polesan supaya kekunci biar nggak gampang luntur tuh. Itu kembali lagi dari foundation. Jadi aku ada kunci rahasianya, yaitu mix foundation by aku. Nah, mix foundation itu gimana caranya makeup tuh bertahan seharian full sampai dia selesai acara. Jadi bukan dari makeupnya, foundation dasarnya itu sendiri yang kuncinya sih sebenarnya. Di luar foundation ala Mbak Marta sendiri, mungkin ada nggak base sebelum itu, misal kayak harus dilembabkan dulu? Iya, itu wajib karena itu dasar sebelum pemakaian foundation. Jadi kulit itu nggak langsung terkena bahan kimia yang berat. Jadi kulit-kulit yang anak-anak SMA itu juga kan masih terlalu rentan gitu untuk kena bahan kimia, takutnya setelah bermakeup beruntusan gitu kan. Jadi kita harus pakai alasnya dulu, namanya base atau primer. Itu wajib banget karena selain buat bikin makeup tahan lama, dia ngelembapin. Karena kan tekstur kulit orang ada yang kering, ada yang berminyak, jadi tetap harus dibedain gitu karena biar hasilnya pun maksimal. Beda nggak kira-kira dengan makeup wisuda untuk yang sarjana gitu? Sekarang ini sih kebanyakan orang request makeup itu. Jadi nggak ngikutin tren juga ya? Ngikutin tren sekarang ada juga, cuman ada yang request dia lebih suka ke, mungkin menurut dia makeup ini lebih cocok ke muka dia Nggak gitu. harus Jadi memang ya, trennya. jadi aku pengen makeup begini ya, sebelum dia bermakeup sama aku pegang, dia sudah request gambarnya duluan gitu. Nah, oke. Tapi aku selalu menyarankan ke dia, aku harus ngelihat mukanya langsung dulu. Jadi cocok nggak nih gitu loh. Karena aku setiap mau makeup pasti harus nyesuaiin bentuk mukanya dulu. Karena kan make upin orang satu ke orang satunya lagi itu pasti beda. Walaupun dia pengen sama kayak begini gitu. Oke. Selain bentuk muka, mungkin yang untuk melihat cocok nggak cocoknya makeup apa yang diaplikasikan, kondisi wajah yang mungkin jerawat atau flek itu, iya juga nggak? Kalau itu kembali lagi, kalau untuk jerawat sih memang nggak bisa dipungkirin, nggak bisa di cover maksimal karena pasti ada bendol-bendolnya gitu, pasti kelihatan tetap. Tapi kalau untuk flek itu masih bisa di cover. Oke. Mungkin bisa di iniin contohnya mungkin Mbak, Kalau aplikasi untuk makeup wisuda contoh, yang makeup wisuda sih simple sekarang. Apalagi kalau untuk hijab segala macam itu nggak yang terlalu dua jilbab gitu segala macam. nggak gitu lagi ya Sekarang trennya lebih ya. elegan makeupnya, terus apa ya, itu lebih, kalaupun memang mau yang agak lebih glam, dia paling lihat dari matanya aja dibuat di sini looknya. Nah, jadi ya sebenarnya kalau ini sih makeupnya lebih cocok ke graduation ya, wisuda. Tapi kalau untuk yang wisuda dia lebih soft lagi menurut aku. Nah, mungkin begini, ini cocok. Oh, ini look begini cocok. Jadi lebih flawless, lebih mengeluarkan
inner beauty yang sesuai umur dia lah. Jadi lebih soft aja. Termasuk untuk aplikasi alis harus seperti apa gitu Mbak? Kalau aplikasi alis sih kalau kataku nggak boleh tebel-tebel, kalaupun bisa mah apa ya, natural lah, dibuat natural mungkin nih. Kalau ini terlalu berlebih menurut aku. Oh, berat ya? Berat karena ini bukan makeup untuk umuran mereka. Oke. Gitu. Contohnya sih. Jadi lebih ke untuk ini gimana Mbak? Cocoknya kalau untuk usia seperti itu? Kalau ini, kalau makeup seperti ini makeup seperti bridesmaid, party gitu juga sih. Tapi sekarang ya memang udah cenderung makeup kekinian ya, lebih flawless, lebih natural yang diambil gitu, nggak terlalu banyak yang ini itu. Eyeshadow pun sekarang tuh nggak suka yang main bold atau gimana gitu. Jadi lebih ke kuasnya tipis aja gitu. Itu pemilihan warna, misal nih kita ulas satu-satu. Untuk misal foundation cocoknya yang seperti apa untuk pastinya menyesuaikan warna kulit. Kalau misalnya kulitnya sawo matang, ya kita sesuaikan bedak dan foundationnya. Tapi kalau kulitnya hitam sama, kita buat lebih agak gelap karena biar nggak apa ya, terlalu jomplang ya. Iya. Terus pale gitu. Kemudian aplikasi selanjutnya nih, setelah kita pakaikan foundation, kita pakai bedak tabur juga atau seperti apa? Pastinya kalau aku sih selalu gunain bedak tabur dulu. Kenapa? Karena foundation walaupun aku buatnya lebih pekat, dia udah nempel ke kulit, tapi kan dia masih basah. Jadi harus dikeringin dulu pakai bedak yang powder. Kalau misalnya pakai bedak yang padat atau yang cake gitu, itu kan ada kandungan foundationnya juga, jadi masih basah. Jadi kalau udah foundation basah ditimpa yang bedak basah, otomatis dia akan cracky hasilnya. Itu sih menurut aku, cuman kan teknik orang beda-beda. Terus untuk pemilihan warna di lipstick, eyeshadow, blush on. Kalau lipstick untuk anak-anak umuran SMA gitu, aku lebih suka mereka pakai warna yang nude, warna-warna yang baby pink, soft gitu sih. Nggak suka yang misalnya ngejreng harus merah. Terkecuali kalau acaranya itu kayak prom night ya, malam. Nah itu oke lah, masih bisa kita buat glamor tapi tetap flawless gitu. Jadi nggak tua hasilnya. Oke. Kan kebanyakan sekarang berhijab juga tuh. Yang lagi tren gimana tuh? Untuk hijab? Kalau hijab tren sekarang lebih simple, lebih ala-ala Claudia Cynthia Bella gitu. Nggak pakai layer-layer. Mungkin kalau misal mau ditambah aksesoris pun hanya crown tapi yang kecil gitu aja. Tapi kalau untuk 2 jilbab segala macam itu udah nggak kepake lagi sih sekarang menurutku. Oke, terima kasih nih Mbak Fia pemaparannya. Selamat siang.